warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukurillah ala ni'amillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La nabiyya ba'da. Para pemirsa Nurista TV yang berbahagia, syukur alhamdulillah di bulan suci Ramadan ini masih diberikan kesehatan dan kesempatan untuk menjalani pada bulan Ramadan dengan penuh semangat, dan semoga kita menjadi hamba-hamba yang sukses di dalam menjalani bulan suci Ramadan ini. Dan sholawat dan salam semoga dilimpah kepada baginda tercinta Nabi Agung Muhammad SAW, panutan bagi semua umat manusia. Hadirin yang berbahagia, jamaah dan juga pemirsa Nurista TV. Pada kesempatan kali ini kita akan membicarakan tentang tazkiyatun nafas. Istilah tazkiyatun nafas itu tazkiyah, itu adalah penyucian. Nafas itu adalah jiwa. Ini menjadi salah satu konsep di dalam seseorang menjalani hidup agar menemukan jiwa-jiwa yang suci. Di sini ada prosesnya, ada kiatnya. Karena orang tidak mungkin dia akan menemukan kesucian jiwanya tanpa sebuah proses. Karena di dalam kehidupan seseorang diakui ataupun tidak bahwa kita itu dihadapkan berbagai persoalan itu. Persoalan yang nyata, yang tidak nyata, persoalan yang sifatnya batiniah maupun yang lahiriah. Tapi di dalam tazkiyatun nafas ini orientasinya adalah penyucian dari sisi ruhani kita. Karena setiap orang dalam prosesnya, ketika dia ingin mengkualitaskan keimanannya, maka tazkiyatun nafas menjadi salah satu hal yang gak bisa ditinggalkan. Sebagaimana Allah telah katakan, Bismillahirrahmanirrahim, Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sungguh beruntung orang yang mensucikannya, dan sungguh merugi orang yang membuat hatinya kotor, kan begitu. Lah, dalam prosesnya, kiat-kiatnya seseorang itu agar dia bisa menemukan satu nihayah atau satu tujuan di mana mendapatkan satu keadaan yang diharapkan sebagai jiwa-jiwa yang suci. Di sini ada tahapannya. Yang pertama adalah tahapan namanya tatohur. Tatohur itu penyucian. Di sini yang harus kita sucikan dari sisi batiniah kita. Karena apa? Ada kotoran, ada penyakit. Setiap orang pasti ada. Tanpa disadari ataupun tidak, penyakit-penyakit itu akan mengerak, menguat, dan bahkan bisa jadi itu akan menjadikan satu kristal dalam dirinya yang kadang susah untuk dihilangkan, susah untuk disucikan karena terlalu kuatnya kotoran itu. Di antaranya apa? Kotoran-kotoran dalam batin kita, dalam jiwa kita. Ada kesyirikan, ada kesombongan, takabur, ada kemudian ujub, orang yang bangga diri, ada orang yang ria, suka mencari penglihatan orang lain dalam setiap apa yang dilakukannya. Terus ada juga yang sum'ah, ingin didengar kebaikan-kebaikannya. Bahkan ini semuanya seseorang kadang sampai parahnya ada yang sampai bukan hanya musyrik tapi juga munafik, sampai kepada kekafiran. Tertutup hatinya untuk menemukan kesucian dan cahaya hidayah dari Allah. Makanya tatohur ini tidak mudah. Orang harus melakukan pertobatan, dan bertobat bukan hanya sebatas kata-kata,
bukan hanya sebatas pengakuan bahwa dirinya telah bertobat, tapi kata taubat itu dipahami dia itu kembali kepada Allah, kembali kepada kesucian, kembali kepada fitrahnya. Taubat yang sesungguhnya harus dibarengi dengan apa? Dengan sebuah kesadaran yang dicahayai oleh ilmu dan pengertian. Makanya menjadi hal yang wajib, tidak bisa ditinggalkan. Seseorang harus belajar. Belajar dan belajar dari semua apa yang dialaminya. Dan ketika itu dia tahu betul apa penyakit yang ada di dalam dirinya. Apa yang harus dihindarinya, apa yang harus dibersihkannya, apa yang harus disucikannya. Sehingga tatahur penyucian ini akan benar-benar bisa kita lakukan setelah kita mengenali penyakit-penyakit yang ada di dalam batin kita. Dan upaya-upaya kita untuk menyingkirinya, untuk menghindarinya, bahkan untuk membersihkannya dari batin kita. Itu proses kiat yang pertama. Kemudian yang kedua adalah diistilahkan dengan tahakkuk. Orang yang berupaya dia menghadirkan Allah dalam kehidupannya. Hadir di dalam setiap saat, hadir di dalam semua momen kehidupannya. Sehingga seseorang itu dekat tidaknya seseorang dengan Tuhannya. Ini bisa dilihat dari frekuensi rasa ingatnya, rasa elingnya kepada Allah ini dalam setiap saat kehidupannya itu bagaimana? Karena bisa jadi orang masih belum suci betul, masih dilalaikan oleh berbagai hal tentang gebiarnya kehidupan dunia, gemerlapnya silau dengan dunia. Ini tentunya tidak mudah. Makanya setelah kita bersihkan betul, kita sucikan, selanjutnya adalah kita tahakkuk kepada Allah. Kita benar-benar menghadirkan Allah di dalam kehidupan kita. Kita berupaya untuk mendekat kepada Allah bukan hanya sebuah teori, tapi benar-benar diwujudkan dalam bentuk kenyataan. Dia bisa nyatakan kedekatannya dengan Allah. Dia bisa hadirkan Allah di mana saja dan kapan saja. Di dalam setiap momen hidupnya. Makanya orang berzikir itu bukan berarti dia yang banyak baca tasbih, baca nama Allah, menyebut nama Allah, bukan. Tapi orang berzikir itu orang yang sadar dan dia tahu, ingat akan kehadiran Allah di dalam setiap saat. Itulah orang yang zikir. Sehingga dikatakan di dalam salah satu ayat Quran bahwa orang yang bisa tahakkuk, orang yang bisa mengukuhkan kehadiran Allah dalam kehidupannya adalah walladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna ma fis samawati wa ma fil ardh wa qalu rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka inni kuntu minas subhanaka wa qina adzabannar. Subhanallah. Ini ayat surat Al-Imran ayat 191 ini dengan gamblang dikatakan bahwa orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri, sambil duduk, sambil berbaring, dia dalam kesadaran total semua waktunya. Ini tahakkuk. Orang yang seperti inilah orang yang menghadirkan Allah di dalam setiap saat. Coba kita renungkan, coba kita rasakan nafas kita, kedipan mata kita, perjalanan darah kita, gerak jantung kita, semuanya adalah di luar kuasa kita. Perjalanan umur kita, perjalanan malam dan siang, semua di luar kuasa kita. Ketika semakin kita banyak sadari bahwa banyak hal yang di luar kuasa dan kesadaran kita, pasti di situ ada yang menjalankan. Siapa lagi kalau bukan
Hanya Allah sendiri yang menjalankan itu semua. Ya ma'rahimakumullah. Selanjutnya yang ketiga adalah tahallul. Setelah kita bersihkan dari dosa-dosa, kita bersihkan dari berbagai penyakit hati, kemudian kita hadirkan Allah di dalam kehidupan kita dengan nyata, bukan hanya sekedar anggapan dan khayalan, adalah pada tingkat berikutnya adalah takhallul. Orang yang berakhlak dengan akhlaknya Allah. Wa takhallaq bi akhlaqillah. Berakhlaklah dengan akhlaknya Allah. Sehingga kita mengenal Allah bukan hanya sebatas nama, tapi juga sifat-sifatnya yang itu semuanya bisa kita refleksikan, kita cerminkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ketika kita mengenal Allah Maha Rahman, Maha Rahim, kita punya kasih sayang kepada siapapun tanpa pilih kasih. Ya, kita semuanya kita beri perhatian, kita semua beri kepedulian tanpa kita melihat siapa dia. Tapi yang kita lihat adalah bahwa kita ditunjuk Allah dalam kesadaran yang kuat untuk memberikan kepedulian kita kepada orang-orang di sekitar kita. Itu baru dari satu sifat, belum sifat-sifat yang lain yang kita pahami, yang kita harus mengerti. Dan sejauh mana kita ketika hadir sebagai hamba Allah menjadi hamba yang paling bermanfaat buat orang lain. Disinilah hasilnya, ujungnya. Sehingga ketika kita telah bersihkan hati kita dari keburukan hati, dari penyakit-penyakit hati, kita hadirkan Allah dalam kehidupan kita. Pada tingkat selanjutnya, kita berakhlak dengan akhlaknya Allah. Kita menjadi hamba-hamba yang menjadi khalifahnya Allah, menjadi wakilnya Allah untuk menyebarkan rahmatnya. Sehingga dikatakan oleh Nabi, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah orang yang bermanfaat bagi sesama. Nah, oleh karena itu, semoga tazkiyatun nufus, proses penyucian hati dalam setiap diri kita bisa berjalan dengan sebaik-baiknya. Dan kita menjadi hamba-hamba Allah yang Allah sayangi, yang Allah kasih, yang Allah tunjukkan jalan yang benar. Sehingga kita menjadi manusia-manusia yang bisa membawa rahmatnya untuk kita sampaikan kepada semua penghuni alam semesta ini. Demikian yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Usikum wa nafsi bitaqullah. Walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu, saudara-saudara sekalian dimanapun Anda berada, kami atas nama Direktorat Dakwah dan Sosial Pesantren Nurul Islam Tengaran yang menaungi lembaga wakaf dan lembaga amil zakat, infak dan sedekah Nurul Islam menawarkan kepada Bapak Ibu program-program donasi yang termasuk dalam kategori paket istimewa. Paket istimewa yang pertama kami berikan namanya paket silver. Ini dengan total donasi sebesar 3 juta rupiah. Kemudian paket yang kedua, paket gold sebesar 5 juta rupiah. Kemudian yang ketiga, paket platinum sebesar 10 juta rupiah. Dan yang keempat, paket diamond sebesar 15 juta rupiah. Apa yang didapatkan dari paket-paket tersebut? Bapak Ibu, dengan paket-paket tersebut Bapak Ibu sudah berdonasi dalam bentuk satu, wakaf untuk tanah pesantren. Yang kedua, wakaf untuk bangunan pesantren. Yang ketiga, beasiswa untuk para siswa dan santri berprestasi, para hafidh dan hafidhah Al-Quran. Yang keempat, donasi untuk kaum duafa maupun juga untuk santriwan santriwati dari golongan anak-anak yatim. Ya, jadi semua sudah all in. Di luar itu juga boleh ditambahkan yakni zakat. Kenapa zakat tidak kita masukkan secara global? Karena zakat ini tentu ada hitungan rumus-rumusnya sesuai dengan nisab maupun kadar zakatnya.
Demikian tawaran istimewa dari kami untuk paket Jiswaf 1445 Hijriah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan kita, merahmati kita, dan memberkahi hidup kita. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.